Demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak oleh Lisa Christine Anggraini. Model manajemen perubahan inquiry apresiatif dengan menggunakan bagja. Apa itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif adalah suatu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis aset. IA berusaha fokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif di dalam diri seseorang atau organisasi yang kemudian dikembangkan menjadi sebuah kekuatan. Visi SMP Negeri 3 Kembang adalah terciptanya peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, cerdas, terampil. Setelah menerapkan paradigma inquiry apresiatif, maka saya menemukan potensi di SMP Negeri 3 Kembang, yaitu sikap kepedulian siswa terhadap kebersihan lingkungan, kebiasaan membuang sampah yang sudah dipilah berdasarkan jenisnya, dan tersedianya sarana-prasarana untuk memisahkan jenis sampah. Hal ini mendorong saya untuk melakukan prakarsa perubahan terhadap pengolahan sampah agar lebih bermanfaat. Setelah melihat potensi yang ada di SMP Negeri 3 Kembang yang selaras dengan visi yang ada, yaitu mewujudkan peserta didik yang terampil, maka prakarsa perubahan yang ingin saya lakukan adalah mengembangkan kegiatan yang dapat meningkatkan keterampilan mengolah sampah secara berkelanjutan di SMP Negeri 3 Kembang. Tahapan bagja yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Yang menjadi pertanyaannya adalah apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan keterampilan mengolah sampah secara berkelanjutan pada siswa. Adapun tindakannya adalah melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru tentang kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterampilan mengolah sampah secara berkelanjutan pada siswa. Kemudian mencari informasi dari internet atau sumber-sumber lain tentang kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan keterampilan mengolah sampah secara berkelanjutan pada siswa. Tahapan yang kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah siapakah di sekolah yang sudah memiliki pengalaman melakukan kegiatan pengolahan sampah? Apakah lingkungan di sekitar sekolah terdapat sumber belajar yang dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan mengolah sampah? Keterampilan apa yang sudah saya miliki dan dapat membantu saya mengembangkan kegiatan yang dapat meningkatkan keterampilan mengolah sampah pada siswa? Kemudian tindakan yang dilakukan adalah mencari contoh nyata kegiatan pengolahan sampah organik dan anorganik yang sudah pernah berhasil dilakukan. Melakukan studi banding ke tempat pengolahan sampah di sekitar sekolah yang dapat dijadikan sumber belajar, dan melakukan wawancara atau korespondensi. Tahapan yang ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaannya meliputi kebiasaan baru apa yang akan muncul jika siswa sudah memiliki keterampilan mengolah sampah secara berkelanjutan, dan sumber daya apa yang kita bayangkan akan tersedia untuk melakukan pengolahan sampah secara berkelanjutan. Adapun tindakannya meliputi membuat target pencapaian jangka pendek dan jangka panjang, membuat gambaran sikap dan respon siswa terhadap sampah-sampah yang dijumpai di sekolah, membuat daftar keterampilan baru yang akan muncul setelah memiliki keterampilan mengolah sampah secara berkelanjutan. Misal dapat mengembangkan keterampilan wirausaha dari hasil pengolahan sampah. Tahapan yang keempat adalah jabarkan rencana, yaitu dengan membuat pertanyaan apa langkah pertama yang bisa dilakukan. Yang kedua, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk meningkatkan keterampilan mengolah sampah secara berkelanjutan pada siswa. Kemudian usaha atau kegiatan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterampilan mengolah sampah secara berkelanjutan pada siswa. Adapun tindakan yang dilakukan adalah memilah sampah dengan menyediakan tempat sampah organik dan anorganik, mengolah sampah organik dengan cara membuat pupuk kompos, kemudian mengolah sampah anorganik dengan menerapkan 3R.
Tahapan yang terakhir adalah atur eksekusi, yaitu dengan pertanyaan siapa saja yang akan terlibat dalam mewujudkan rencana ini, apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang akan mengisinya, kapan rencana perubahan ini akan dilakukan, siapa yang bertanggung jawab memantau kegiatan ini. Adapun tindakan yang dilakukan adalah membuat daftar pihak-pihak yang terlibat dalam rencana kegiatan, menyusun tim kerja dan pembagian tugas, menyusun jadwal pelaksanaan, dan tenggat waktu penyelesaian tugas. Demikianlah prakarsa perubahan yang akan saya terapkan di SMP Negeri 3 Kembang dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif melalui Bagja. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like video ini. Terima kasih.